IPB akan memberikan bantuan hukum kepada mahasiswanya yang terjerat kasus investasi bodong yang berujung pada terlilit pinjol. Bahkan Rektor IPB memastikan bahwa tidak ada dana pinjol yang masuk ke kantong pribadi mahasiswanya. 126 mahasiswa IPB menjadi korban investasi bodong yang menyalahgunakan pinjaman online dengan kerugian sekitar 1 juta hingga 29 juta rupiah per orangnya. Menurut korban, dana pinjaman online tidak pernah mereka gunakan, melainkan dibawa kabur seorang pelaku penipuan berinisial SAN. Pihak IPB akan memberikan bantuan hukum kepada mahasiswa dengan menyiapkan kuasa hukum dan mendirikan posko pengaduan atau help center IPB untuk mahasiswa yang merasa tertipu. Dan tentu kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan berharap bahwa kasus ini cepat dituntaskan. Ya. Kami berharap kasus ini cepat diselesaikan dan tentu secara institusi IPB akan melakukan beberapa langkah-langkah yang terkait dengan soal negosiasi ya. Tertipunya ratusan mahasiswa IPB ini terjadi pada beberapa bulan silam saat mahasiswa membutuhkan dana sponsor untuk kegiatan kampus. Lalu seorang senior mereka di IPB memperkenalkan mereka kepada wanita berinisial SAN yang menjanjikan akan memberikan keuntungan 10% dari sebuah skema investasi, namun dengan syarat harus mempunyai aplikasi pinjaman online yang ternyata disalahgunakan. Cepat terselesaikan karena ini kan masing-masing dari korban terus-menerus diteror oleh debt collector dan pokoknya beberapa orang tua kami juga khawatir karena tagihannya pun limitnya terlalu besar gitu. Sejauh ini, Kepolisian Polresta Bogor Kota mencatat jumlah keseluruhan korban investasi bodong dengan menyalahgunakan pinjaman online ini di Kota Bogor mencapai 311 orang korban dengan kerugian mencapai 2,2 miliar rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana awalnya ratusan mahasiswa IPB bisa terjerat pinjol? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada AKBP Ferdi Irawan, PLT Kapolresta Bogor Kota. Pak Ferdi, kami ingin tahu awalnya kenapa mahasiswa ini bisa terbujuk akan pinjol ini, Pak? Ya baik, selamat sore. Dapat saya jelaskan pertama untuk update pelapor ataupun yang menjadi korban sampai dengan sore ini sudah berjumlah 331 orang. Dari yang kemarin 311, ada tambahan lagi sejumlah 331 orang. Jadi kalau masalah tertariknya, memang ada yang menginformasikan kepada para korban ini tentang adanya bisnis online yang menguntungkan dan mungkin dulunya bisnis ini berjalan lancar sehingga dari mulut ke mulut banyak yang tertarik, banyak yang mau untuk menginvestasikan dananya kepada bisnis yang dijanjikan oleh terduga pelaku atas inisial SAN. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, kalau dari laporan 300-an orang ini termasuk mahasiswa, sebenarnya untuk pelaku ini satu orangkah atau ada lebih? Pelapor maupun saksi-saksi yang sudah kita periksa, ini mengarah kepada satu orang inisial terduga pelaku atas nama SAN. Seperti itu. Jadi ini kenapa bisa menjadi banyak karena beredar dari cerita saya ganti mungkin yang sudah pernah berhasil sehingga itu membuat yang lainnya merasa tertarik dan itu mengundang yang lain-lain juga untuk bersama-sama ikut dalam skema investasi yang ditawarkan oleh terduga pelaku SAN. Berapa Pak nominal yang dialami oleh mahasiswa ini? Kerugian berapa rata-rata ini? Ya, jadi kemarin saya sampaikan bahwa angka 2,2 miliar itu merupakan angka yang kita data berdasarkan laporan ataupun pengaduan-pengaduan dari para korban yang berasal dari dana yang sudah mereka berikan ataupun dana yang sudah mereka pinjam dari pinjaman online, yang diantaranya sudah kita periksa juga itu termasuk akumulasi kerugian tersebut, akumulasi dari beban bunga yang harus dibayarkan oleh para korban akibat melakukan pinjaman secara online kepada beberapa aplikasi pinjaman online. Jadi kami masih melakukan pemeriksaan satu persatu realnya sebenarnya berapa dana yang sudah masuk
kepada terduga pelaku SAN ini dengan didukung oleh bukti-bukti, apakah itu bukti transfer dan bukti kwitansi dan lain sebagainya. Terima kasih AKBP Ferdi Irawan PLT Kapolresta Bogor Kota.